Yang lalu itu pas pacar ya Pak. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد. Khani wa khawati fillah kaum muslimin wal muslimat jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, konsep hidup ya bagi setiap muslim, karya daripada Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Kita sampai pada fasal yang keempat, al-imanu bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyampaikan dalam kitabnya, yu'minul muslim bima Allah ta'ala min asma'il husna wa sifatin 'alya wa la yusyriku ghairuhu ta'ala fiha. Seyogyanya bagi seorang muslim untuk mengimani bi'imanillahi ta'ala, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan tidak boleh menyekutukan dengan suatu apapun di dalam memahami Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna ini adalah kita untuk mempelajari watan namung kangge dihafal. Karena Asmaul Husna kalau hanya dihafal dan tidak paham maksudnya, apalagi buat sebuah ritual amalan, amalan dibaca sampai 100 kali nanti akan mendapatkan ilmu dan itu, maka jelas itu tidak ada ajarannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang biasa dilakukan Asmaul Husna untuk membuka suatu acara, maka hal ini pun juga tidak pernah contohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi tuntutan bagi kita, kita semua untuk memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah agar kita memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yata'awwaluha fayu'athiluha, dan tidak boleh mentakwil. Mentakwil itu artinya memalingkan satu nama ke dalam nama ataupun makna yang lainnya. Karena kalau terbiasa mentakwil, nanti dia akan mudah mentaktil. Mentaktil artinya dia meninggalkan. Jadi misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifati Allah itu punya wajah.
Tapi seringkali orang mengatakan kita mengharap wajah Allah, yang dimaksudkan apa? Kita mengharap pahala dari Allah. Maka memalingkan wajah menjadi thawab pahala itu namanya mentakwil. Ya. Memalingkan satu makna ke dalam makna yang lainnya, yang intinya mereka itu meninggalkan, tidak menetapkan kalau Allah itu punya wajah yang hakiki. Tetapi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan suatu apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yushabbihuha bi sifatil muhdatsin fayukaffiha ayumathiluha, dan tidak boleh ditasbihkan, ya. Jadi tidak boleh diserupakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama ataupun dengan benda-benda yang lain. Atau dimisalkan, ya, Allah Subhanahu wa taala dipermisalkan dengan makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis bahwa Allah itu turun pada sepertiga malam. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala fi thuluthil lail. Allah itu akan turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Maka tidak boleh kemudian apa? Kita berikan permisalan, oh turunnya itu seperti ini. Turunnya Allah mungkin turun dari singgasananya seperti orang turun dari kursi misalnya. Maka enggak boleh kita menghayal ataupun kita menggambarkan atau memberikan permisalan semua perbuatan Allah itu disamakan dengan makhluknya. Wadzalika muhal. Maka seperti ini adalah perkara yang sangat tidak memungkinkan, ya. Perkara yang suatu impossible, yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dimisalkan dengan makhluknya. Fa huwa innama yuthbitu Allah taala ma athbata li nafsi. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirinya, menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya itu sebagaimana Allah tetapkan dalam dirinya sendiri. Wa athbatuhu lahu rasuluhu minal asma'i was sifat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mensifati, menetapkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa yanfi anhu ta'ala ma nafa anhu an nafsi. Dan hendaknya kita menafikan apa yang menjadi perkara-perkara yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memiliki rasa apa? Sinatun, ngantuk, ya. Allah itu tidak pernah merasakan rasa ngantuk, wala naum, dan juga tidak pernah apa? Tidur. Sehingga benar, ya, patah Jawa, Gusti Allah niku mboten nyari, ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tidur. Artinya Allah memperhatikan gerak-gerik makhluknya, ya. Allah akan mencatat, Allah akan membalas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi ini perkara-perkara yang Allah nafikan di dalam ayat kursi, kita pun harus nafikan. Kita harus tinggalkan. Wa nafa'ahu wa nafahu anhu rasuluhu min kulli aibin wa naqsin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menafikan perkara-perkara yang aibnya, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, atau sifat-sifat yang kurang, yang tidak pas, yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ijman wa tafsilan, baik secara global ataupun secara rinci. Sebagaimana di dalam dalil-dalil naqliyah, ya. Dalil-dalil naqliyah menjelaskan, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan pada dirinya sendiri bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Allah menyampaikan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah.
Maka mintalah kalian. Ketika meminta Allah Subhanahu wa taala, sebutlah Allah dengan nama-namanya. Ya. Kalau kita minta rezeki, yang harus kita panggil apa? Yang harus kita minta apa? Yang harus kita panggil ya Razzaq, urzuqni, Allahumma arzuqni. Ya. Allahumma arzuqni ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Kemudian kalau kita minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita panggil apa? Ya Rahman, ya Rahim, irham. Kalau kita minta ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita panggil apa? Ya Ghaffar, ya Ghafur, ya ighfirli, ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Jadi kita harus memanggil nama-nama dan sifat-sifatnya sesuai dengan hajat kita. Ya. Jangan dibolak-balik. Ya. Kita minta rezeki tapi yang kita panggil ya Tawwab, ya tidak pas. Ya. Bukan pas. Wahai Zat yang Maha memberi ampunan, berikanlah rezeki kepadaku. Ini kurang pas. Ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kama wasafa nafsahu bi annahu sami'un basir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun juga mensifati dirinya sendiri bahwa Allah itu Maha mendengar juga Maha melihat. Ya. Alimun hakimun wa qawiyyun wa azizun wa latifun khabirun. Ya. Allah ini Maha mendengar, Maha melihat. Allah pun juga Maha mengetahui. Allah pun Maha hakim, Maha bijak. Allah pun Maha kuat, Maha perkasa. Al-Latif, Allah Maha lembut. Khabir, Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi ini semua yang Allah tetapkan. Ya. Yang Allah tetapkan, yang harus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kali kita berdoa. Dan itu termasuk di antara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus kita langsung berdoa itu tanpa menyebut nama Allah, tanpa bersolawat, kemudian langsung ya Allah berikan aku rezeki. Ya, semua orang butuh rezeki, tapi adabnya kurang. Ya. Jadi adabnya kurang kalau kita berdoa langsung hajat kita ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memuji Allah terlebih dahulu ataupun bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendoakan kepada saudara-saudara kita terlebih dahulu kaum muslimin, baru nanti kita sampaikan hajat-hajat kita. Ya. Wa annahu yajibu wa annahu yuhibbul muhsinin. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa radhiya 'anil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah pun meridai, ya, pada orang-orang yang beriman, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun disifati dengan sifat kalam, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala wa annahu kallama Musa taklima, ya. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Musa. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati istawa ala arsyihi. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Wa annahu khalaqa biyadi, dan Allah pun yang menciptakan dengan kedua tangan. Jadi kedua tangan pun kita tidak boleh mentakwil menjadi qudrah ataupun sultan. Ya. Tidak boleh kita tetapkan yang dimaksud dengan tangan itu kekuasaan, kekuatan. Maka ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah juga meridai kepada orang-orang beriman, ya, dengan berbagai macam sifat-sifat dzatiyah ataupun sifat-sifat fi'liyah, ya, sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat-sifat yang menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Allah itu memiliki sifat maji, ya. Maji artinya adalah Allah datang. Ini kan perbuatan Allah. Bagaimana Allah sampaikan, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa.
ketika Allah Subhanahu wa taala datang dan malaikat pun mereka membentuk saf-saf, ya, menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah pun disifati dengan secara fi'liyah, secara perbuatan tentang nuzul, ya, tentang turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam. Tidak perlu kita ini memikirkan yang dimaksud sepertiga malam itu di mana. Apa sepertiga malam di Indonesia? Apa sepertiga malam di Eropa? Atau sepertiga malam di Timur Tengah? Ya, akal kita nggak akan nyampe. Ya. Akal kita nggak nyampe untuk memikirkan tentang hal-hal seperti ini. Karena ada sebagian tokoh atau yang ditokohkan, dia menyebutkan tentang masalah hadis ini. Dia seolah-olah ingin mengkritisi tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau perbuatan ini enggak masuk di akal, akhirnya ditakwil. Oh, yang dimaksud dengan turunnya itu rahmatnya. Ya. Yang turun itu apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan perbuatan Allah. Ini konsekuensi kalau orang itu selalu mentakwil, orang itu selalu memikirkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akal kita tidak bisa untuk mencernanya, akhirnya dia itu akan mentakwilnya, akan mencari nama-nama lain untuk membenarkan apa yang dia pikirkan. Berarti yang dimaksud dengan turun itu turun rahmatnya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah sampaikan sendiri dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkannya dalam hadisnya. Kemudian wa mimma anzalahu fi kitabihi wa nataqa bihi rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya dan Allah mengajak bicara kepada Rasul. Ya. Di antara Rasul yang diajak Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini dalil naqli, ya. Dalil yang ada dalam Alkitab yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dirinya sendiri tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Asmaul Husna. Dalil naqli yang kedua tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang harus kita tetapkan adalah ikhbaru Rasulih sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan apa yang harus dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk di antara persaksian kita. Persaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya tasdiquhu fima akhbar. Mengkhabarkan apa yang dikhabarkan olehnya, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabidzalika fima warada wa sahha anhu an ikhbarin sahihatin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang gamblang, yang jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah itu yadhaqullahu ila rajulain. Allah Subhanahu wa taala itu tertawa kepada dua orang. Yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Salah satu di antara keduanya itu membunuh, tetapi keduanya masuk ke dalam surga. Ya, berarti Allah punya sifat dhahak, ya. Allah itu punya sifat dhahak, tertawa, tetapi jangan terus tertawanya seperti apa, suaranya bagaimana, itu tidak diperbolehkan. Kita pokoknya kalau Allah ditetapkan dengan sifat ini, yang kita kewajiban kita sami'na wa ata'na. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Allah ini punya sifat ad-dhahak, maka kita pun juga harus tetapkan. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu dicari makna-makna sepadan, ya, padanan kata yang dimaksud dengan dhahak misalkan, ya. Yang dimaksudkan mungkin pahala atau rahmat atau yang lainnya, maka ini jelas tidak dibenarkan. Jadi kisah ini Allah Subhanahu wa taala tersenyum atau tertawa
kepada dua orang yang saling membunuh, tapi dua-duanya itu masuk ke dalam surga. Sebagaimana kisah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang ketika dia itu ya membunuh pasukan Islam, ya seperti halnya panglima besar Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini kan panglima besar sebelum masuk Islam, dia itu menjadi komandan besar, ya. Panglima besar dalam peperangan, ya, menjadi komandan. Dan dia sudah membunuh sebagian ya kaum muslimin, ya bala tentara ataupun pasukan kaum muslim. Kemudian Khalid bin Walid pun juga masuk Islam. Ketika masuk Islam pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih memberikan mandat dia itu untuk menjadi panglima besar dalam medan perang. Ini banyak hadis-hadis yang tadinya sahabat itu masih kafir, kemudian masuk Islam, setelah itu juga ikut jihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dia gugur di medan perang, dan ini pun juga sama-sama masuk Islam. Ya. Sebagaimana ya kisah daripada Ikrimah, ya. Tadinya itu sangat benci sekali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi akhirnya ketika dia itu ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin menebus dosa-dosanya ketika di masa jahiliyah, akhirnya pun dia juga ikut perang dan mendapatkan mati syahid. Ini namanya Allah Subhanahu Wa Taala tersenyum dengan dua orang yang sama-sama saling membunuh, tapi sama-sama keduanya masuk ke dalam surga. Kaum muslimin yang terbunuh oleh orang kafir yang dia belum masuk Islam, maka orang ini adalah orang yang mati syahid. Kemudian dia masuk Islam, akhirnya pun gugur di medan perang pun juga sama mati syahid. Ya. Jadi kita harus menetapkan Allah itu punya sifat ad-dhahak. Jadi tersenyum ataupun tertawa, tetapi tidak boleh kita untuk memberikan permisalan sebagaimana senyumnya atau tertawanya manusia. Ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan lagi dalam hadisnya, la tazalu jahannamu yalqa fiha wa hiya taqulu hal min mazid. Senantiasa ya neraka jahanam itu menyampaikan apa yang ada di dalamnya. Ya, jadi neraka jahanam itu terus mendapatkan penghuni-penghuni neraka sampai dikatakan apakah masih ada tambahan lagi? Ya, apa masih terus ditambah lagi penduduk-penduduk neraka? Hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlah wa fi riwayah qadamahu fayanzi ba'daha ila ba'din fataqulu qat. Jadi sampai Allah Subhanahu Wa Taala ya ketika mendengar daripada neraka jahanam, apakah masih ada penduduk neraka yang terus dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam riwayat yang lain pun sampai meletakkan kakinya itu dimasukkan ke dalam neraka sampai neraka itu mengatakan cukup ya. Jadi begitulah ya. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini juga turun ke langit dunia kulla lailatin, setiap malam. Ya, setiap pada sepertiga malam. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lah. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala setiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Tidak perlu kita mentakwil sepertiga malam di mana. Ya. Sepertiga malam di Indonesia, di Eropa, atau di Amerika, atau di Australia. Tidak perlu kita membayangkan sepertiga malam itu. Yang penting kita mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Akal kita ini buatan nyampe. Ya. Akal kita itu tidak akan pernah sampai untuk menghayal, menggambarkan, mengilustrasikan bagaimana turunnya Allah dan di bumi mana Allah. Kita harus meyakini. Karena itu adalah Nabi menyampaikan dalam hadis, dan Nabi ketika bicara itu bukan mengikuti hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu dari
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sampaikan, barang siapa yang memohon kepadaku pada sepertiga malam, niscaya Allah akan kabulkan permintaan. Man yas'alani fa'atiyah, barang siapa yang meminta kepadaku pasti Allah akan berikan kepadanya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, barang siapa yang minta ampunan kepadaku di sepertiga malam, maka Allah akan berikan ampunan kepadanya. Ya. Ini yang harus kita yakini, bahwa Allah itu punya apa? Sifat nuzul, artinya apa? Turun. Kemana? Ke langit dunia pada sepertiga malam. Tidak perlu kita untuk mentakyif, ya, menggambarkan atau memberikan permisal. Jelas akal kita itu tidak akan pernah nyampe untuk memikirkan perkara-perkara yang gaib. Kemudian di antara hadis juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan, lillahi asyaddu farhan bi taubati abdihi min ahadikum bi rahalati. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba daripada di antara kalian yang kehilangan, ya, kendaraan dengan bekal-bekalnya, kemudian kendaraan itu kembali lagi. Ya. Sebagaimana yang sering kita dengar kisah ini. Ya. Ketika dia itu ada seseorang yang sedang safar, kemudian di tengah gurun pasir dia itu kehilangan onta, dan onta itu membawa bekal-bekal. Akhirnya ya wes pasrah. Mau di tengah gurun pasir, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada pemukiman, akhirnya pasrah. Dia cari pohon, di bawah pohon berteduh. Seolah-olah dia wes pasrah, wes tinggal menunggu ajalnya. Akhirnya setelah dia berteduh, berdoa mungkin pada Allah Subhanahu wa taala, ontanya itu kembali lagi. Ya. Dan onta itu membawa bekal-bekal tersebut. Akhirnya apa? Saking senangnya orang itu mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Kenapa demikian? Sampai kepelicut dalam mengucapkan seperti ini, karena saking bahagia, karena saking senangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih bahagia dari orang ini yang kehilangan kendaraan dengan bekalnya, ya, dia lebih suka, lebih bahagia kepada hamba-hambanya yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagianya Allah dengan kembalinya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya, taubatnya taubatan nasuha, ya, buatan taubat sambal. Nah, taubat sambal sekarang nangis-nangis, besok masih melakukan lagi, bukan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih bahagia daripada orang yang kehilangan kendaraan dan bekal-bekalnya itu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memahami orang ini benar-benar taubatan nasuh. Itu bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki sifat farah. Ya, Allah itu sama, ya, memiliki sifat farah, dengan manusia pun juga punya sifat farah, ya, sifat bahagia senang. Tetapi sekali lagi, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya Allah seperti apa, enggak perlu kita pikirkan, ya. Kemudian bagaimana ekspresinya tidak perlu kita pikirkan. Yang penting kita mengimani, selesai. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, ya, Nabi mengisahkan tentang seorang jariyah, ya, tentang wanita, ya, budak wanita. Ketika budak wanita ini ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aina Allah, di mana Allah? Faqalat fis sama. Wanita, ya, budak wanita itu mengatakan, Allah itu ada di langit. Kemudian ditanya lagi, man ana, siapa aku ini? Maka budak wanita ini mengatakan, qalat anta Rasulullah, engkau itu adalah utusan Allah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? A'tiqha fa innaha mu'minah,
Merdekakanlah budak wanita ini karena sungguhnya dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya Allah itu di langitnya, di atas langit. Ya. Jadi dengan mengimani Allah di atas langit ini sudah cukup orang itu dikatakan beriman. Dan budak wanita ini tidak mengatakan Allah fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. Jadi tidak mengatakan seperti itu. Ya. Tapi budak wanita ya, ini dengan fitrahnya ya mengatakan Allah itu di langit. Ya. Makanya Nabi perintahkan merdekakanlah budak wanita. Ya. Kemudian di dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ya tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yaqbitullah al-arda yaumal qiyamah wa yatwi as-samaa biyamini. Jadi pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu memegang bumi. Ya, pada hari kiamat itu bumi berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digulung ya. Ya, jadi langit ini digulung, wa yatwis sama biyamini. Langit itu digulung dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Langit yang kita lihat sebesar itu. Maka nggak mungkin juga kita melihat ataupun kita menggambarkan, mengilustrasikan tangan Allah berarti seperti ini lebih besar. Jadi kita jelas akal kita tidak akan pernah sampai. Kalau langit saja itu digulung dengan tangan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kemudian thumma yaqulu annal malaku ana amalukul ardh. Kemudian Allah katakan, aku adalah raja di atas raja yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Ialah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Allah itu punya tangan. Dan tangan Allah tidak seperti dengan tangan makhluknya. Makanya tidak perlu kita untuk mencari padanan kata yang dimaksud dengan tangan apa? Kekuatan ataupun kekuasaan. Jadi kalau kita perhatikan ya, panjenengan kalau melihat mushaf ya, terjemahan ya yang beredar di pasar ataupun di toko-toko, coba aja dicek ya. Diterjemahkan di situ apa? Kekuatan atau kekuasaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk ya. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mana ya. Semuanya itu dengan Allah ciptakan dengan kekuasaan dan kekuatan, bukan dengan tangan. Itu yang ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Makanya ini sudah jatuh ke dalam takwil ya. Sudah jatuh ke dalam untuk memalingkan, mencari padanan kata, berarti tidak menetapkan kalau Allah punya tangan, karena yang dimaksud dengan tangan di situ adalah kekuasaan atau kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga secara naqli ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kata Syekh ya, iqrarus salafis salih minas sahabati wa tabi'in wal a'immatil arba'ah. Penetapan bahwa para salafus salih dari kalangan sahabat dan tabi'in dan para a'immah yang empat semuanya ya, bi sifatillahi ta'ala ya, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adamu ta'wilihim laha, dan para sahabat, para tabi'in tidak pernah mentakwil aw raddiha aw ikhrajiha an dhahiriha, dan mereka ini tidak pernah menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah secara zahirnya. Falam yuthbit anna sahabah ya, anna sahabiyan wahidan ta'awwala sifatan min sifatillahi ta'ala, dan belum pernah ditetapkan bahwa sebagian sahabat ini atau seorang dari sahabat yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentakwil satu sifat aja itu enggak pernah. Ya. Dari satu sahabat itu tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mereka itu mentakwil salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita jumpai di dalam sahabat itu
menyampaikan yang dimaksud dengan wajah adalah thawab, ya, pahala. Yang dimaksud dengan yad, tangan, adalah qudrah. Yang dimaksud dengan dhahak adalah rahmat. Yang dimaksud dengan nuzulnya, turunnya Allah, adalah turunnya rahmat. Itu belum pernah kita jumpai dari seorang sahabat, ya, menyampaikan takwil seperti ini. Kemudian au raddaha au qala fiha anna dhahira ghairu murad, atau mereka menolak dengan cara halus. Oh, yang dimaksud dengan ayat ini maksudnya seperti ini, ya. Jadi ini namanya menolak tapi dengan bahasa halus, ya. Jadi mentakwil, ya. Takwil itu hampir sama dengan tahrif, ya. Cuman takwil itu bahasanya halus. Oh, yang dimaksud tangan ini. Oh, yang dimaksud dengan wajah ini. Yang dimaksud dengan nuzul ini. Jadi dicari padanan kata yang mirip itu. Adapun orang-orang yang mereka mu'attilah, orang-orang yang menolak itu gentle, ya. Artinya saya tolak, ya udah tolak, nggak perlu ditakwil lagi. Tapi kalau orang-orang Asy'ariyah, mereka itu menolak tapi dengan cara halus. Oh, ini loh maksudnya ini, bukan ini maksudnya ini, seperti ini. Tapi orang-orang Mu'attilah gentle, ya. Orang-orang Jahmiyah gentle, dia penolak, ya udah ditolak, nggak usah mencari takwil-takwil yang lainnya. Jadi sebenarnya sama, cuman dengan sorahatan, dengan terus terang, yang satunya lagi dengan cara halus, dicari padanan kata yang sesuai. Wahum ya'lamuna anna sifatillahi ta'ala laysat ka sifati al-muhdithin min khalqihi. Jadi mereka, para sahabat itu mengetahui bahwa sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat, ya, makhluknya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah terjadi kisah di masa Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullah. Beliau ketika menyampaikan tentang satu ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian beliau ini, ya, mengatakan faqala al-istiwa'u ma'lum, ya, bahwasanya bersemayam itu sudah maklum, ya, sudah diketahui. Wal kaifu majhul, dan menanyakan bagaimana bersemayamnya Allah, ini perkara-perkara yang tidak bisa dipahami, ya, majhul, ya. Wa su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bagaimana sih bersemayamnya Allah itu perkara bid'ah. Sehingga ketika laki-laki tadi, ya, yang menanyakan kepada Imam Malik, ya, bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala? Seperti apa bersemayamnya Allah? Apakah seperti raja ketika di singgasana atau presiden ketika di istana? Tidak seperti itu, ya. Jadi perkara-perkara yang gaib yang tidak mungkin kita untuk bisa memahaminya, gitu. Jadi perkara ini kalau kita menanyakan, ya, ini pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kan para sahabat itu yang menanyakan kepada Nabi karena dapat wahyu, ya. Sedangkan kita saat ini kan kita tidak mungkin, ya, untuk menanyakan perkara-perkara yang sudah diketahui, ya. Jadi bahwasanya sekali lagi bersemayam itu sudah diketahui, dan tata caranya bersemayamnya bagaimana itu hanya Allah. Wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Dan menanyakan bagaimana bersemayamnya itu pertanyaan-pertanyaan bid'ah yang tidak pernah ditanyakan para sahabat. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani bersemayamnya Allah di atas arsy itu hukumnya wajib. Karena ada 7 ayat yang menerangkan dalam Al-Quran itu bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Lalu kita katakan Allah tidak bersemayam di atas arsy. Karena kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah itu butuh apa? Butuh tempat. Sama dengan manusia. Seorang raja, presiden itu kenapa punya singgasana, kenapa punya istana? Karena butuh tempat. Maka ini jelas sangat jauh sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu enggak butuh tempat, ya. Kemudian disampaikan lagi kalau Allah bersemayam di atas arsy,
Arsy-nya berarti lebih besar daripada Allah. Ya, arsy-nya lebih besar daripada Allah, sebagaimana istana lebih besar daripada raja. Ini mulai dia, ya, takwilnya ataupun mentakyif menggambarkan ini mulai jalan ya. Maka mencari-cari memikirkan tidak sama sekali ya. Artinya tidak pas sama sekali dengan apa yang dia pikirkan. Ya. Jadi kalau sampai mengatakan Allah bersemayam di atas arsy berarti arsy-nya lebih besar. Kemudian Allah butuh dengan arsy, maka ini jelas takwil yang menyimpang ya, yang tidak pernah ditakwil oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan amantu billah wa bima jaa'a 'anillah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman tentang apa yang datang dari Allah, yaitu dengan ayat-ayatnya. Ala muradillah, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Wa amantu bi rasulillah. Ini kata Imam Syafi'i. Dan aku pun beriman dengan Rasulullah wa bima jaa'a an rasulillah, dan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan dari Imam Syafi'i. Jadi kalau dia mengikuti kita ini madhabnya Syafi'i, ikutilah ini Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan seperti ini ya. Sudah masuk waktu sholat. Ya, kita dengarkan adzan. Ya, belum. Oh iya, patan ya. Setting lagi ini. Terkait tentang kajian dari Minhajus Sunnah karya Syekh Abu Bakar Jabil Jazair rahimahullah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau mensifati nama-nama dan sifat-sifat Allah ya. Kalau tadi Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan amantu billah wa bima jaa'a anillah wa ala muradi rasulillah ya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau menyampaikan ya, bahwasanya yang disampaikan oleh Nabi, Allah dan Rasulnya ya. Yaqulu fi mithli qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzilu ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Wa innallaha yura yaumal qiyamah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya Allah itu akan bisa dilihat nanti pada hari kiamat. Ya. Ini akidah yang harus kita yakini. Jadi bahwasanya Allah itu akan dilihat pada hari kiamat ataupun Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti di surga. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Kalian itu nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama. La tudhammuna fi ru'yati. Kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihat wajah Allah sebagaimana kalau kalian melihat bulan purnama. Panjenengan bisa melihat dari teras, bisa melihat di ladang, bisa melihat dari jalan. Bukan Allah seperti bulan purnama, tetapi yang dikiaskan adalah kita seperti melihat bulan purnama, melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu berdesak-desakan. Ya. Sehingga ada sebagian firqah ya, yang menolak tentang Allah itu tidak bisa dilihat di surga. Sebagaimana ya, yang disampaikan
Imam An-Nawawi rahimahullah, za'amati ta'ifah min ahli bidah. Imam Nawawi, seorang imam tokoh besar di mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan ada sebagian kesalahan yang besar yang dilakukan dari orang-orang ahlul bidah, dari kalangan Mu'tazilah dan juga dari kalangan orang-orang Khawarij dan sebagian orang Murji'ah, kata Imam Nawawi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu la yarahu. Allah tidak akan dilihatnya. Allah tidak akan dilihat ahadun min khalqi. Tidak akan pernah dilihat oleh manusia seorang pun. Wa anna ru'yatahu mustahilan aqlan. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang mustahil, impossible, enggak mungkin Allah bisa dilihat. Ini sebagian orang-orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah yang mengatakan, sebagian Murji'ah mengatakan Allah itu mustahil bisa dilihat di surga. Dan juga yang disampaikan oleh Ibnu Abil Isnya, al-mukhalifu fi ru'yah al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Orang-orang yang menolak Allah itu tidak dilihat nanti pada hari kiamat ataupun di surga, itu pendapatnya orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Seorang mungkin Allah itu bakal dilihat. Oh, enggak mungkin mereka mengatakan seperti itu. Ya, padahal ayatnya, hadisnya jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Allah itu akan dilihat di surga kelak. Kemudian, ya, terkait tentang masalah ayat ataupun penjelasan ini, ya, apakah mereka mengatakan pendapat ini tanpa dalil? Mereka punya dalil. Bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, ya Rabb, andur ilaika, ya, aku ingin melihat wajahmu ya Allah. Ini permintaan dari Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Undur ilal jabal, wahai Musa, lihatlah kamu ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau engkau melihat gunung itu tetap tegak di situ, maka engkau akan melihat. Maka qala lan tarani, ya, Allah katakan engkau tidak akan pernah melihatku wahai Musa. Kapan Nabi Musa minta, ya, diperlihatkan wajah Allah itu di dunia? Dan apakah ini berlaku nanti di hari kiamat? Tidak, karena Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum. Kalian itu akan melihat wajah Allah di surga. Sebagian, ya, orang-orang yang berpegang dengan kaidah bahasa Arab, perhatikan nih, ini kaidah bahasa Arab, ada namanya huruf lan. Nah, huruf lan itu fungsinya apa? Lan itu fungsinya kan harfu nasbin, ya, dan mustaqbal, kan sifatnya mustaqbal, di masa yang akan datang. Sehingga sebagian para kelompok-kelompok firqah-firqah itu berdalil dengan ayat ini, qala lan taron. Ini ayatnya jelas lan taron. Jadi tidak akan pernah engkau melihatku, ya, sampai di akhirat kelak. Inilah kalau kita melihat, ya, memahami Al-Quran itu secara tekstual, ya, kayak gini hasilnya. Jadi kalau orang melihat, memahami Al-Quran secara tekstual, kan Allah nggak akan pernah dilihat sampai kapanpun gitu. Itu maksudnya di dunia. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwasanya Allah akan dilihat di hari kiamat kelak atau bagi penduduk surga. Orang-orang kafir tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Malik dalam kitab Qafiyah Syafiyah. Qafiyah Syafiyah itu lebih besar baitnya, 3000 bait daripada Alfiyah. Kalau Alfiyah kan 1000 bait. Dia mengatakan wa man ra'a bilan mu'abbada fa qawlud wasiwahu wa'dud. Barang siapa yang berpendapat bahwa dengan huruf lam kemudian ditetapkan Allah itu tidak akan pernah dilihat sampai kapanpun di dunia dan di akhirat, apa kata Imam Malik? Maka ucapannya itu harus dibuang, ditinggalkan. Dan ucapan selain itu baru dipegang.
ketetapan bahwa Allah bisa dilihat di surga. Ini akidah. Nggak boleh kita ini ragu-ragu apa benar sih kita bisa melihat Allah. Jangan ragu. Hadisnya jelas. Nabi mengatakan seperti itu. Adapun pendapat-pendapat yang lain seperti yang diikuti orang-orang Asy'ariyah. Mereka mengatakan nggak mungkin Allah bisa dilihat. Karena sebelum adanya Asy'ariyah itu sudah ada firqah-firqah sebelumnya. Adanya Jahmiyah, adanya Mu'tazilah, ada sebagian Murji'ah. Mereka mengatakan Allah tidak akan pernah dilihat di surga. Dengan berpendapat ayat tadi, qala lan tara. Itu cara kita menjawab orang-orang yang akalnya itu penuh dengan syubhat. Ya. Karena yang menyampaikan tokoh agama. Kalau kita nggak ngaji seperti ini, nggak akan bisa membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak akan pernah dilihat sampai kapanpun di dunia maupun di surga. Jadi kita tetapkan bahwa Allah bisa dilihat di surga karena yang menyampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jamaah mungkin di muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada pertanyaan yang bisa. Monggo. Takwil sama tafsir. Ya. Jadi hampir sama. Kalau takwil itu artinya memalingkan satu makna ke dalam makna yang lainnya. Kalau tafsir itu namanya bayan, menjelaskan. Jadi misalkan ya para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat atau ulama tafsir yang kita kenal Ibnu Katsir. Ketika para ulama menafsirkan ayat, ya, yang dimaksud dengan tadi, misalkan yang sering kita dengar, gitu ya. Jadi menafsirkan surat Al-Ikhlas, ya. Dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu menafsirkan bahwasanya Allah, katakan Nabi Muhammad, Allah itu esa, ya. Kemudian di situ disebutkan tentang asbab nuzulnya, sebab-sebab diturunkan ayat. Kemudian dijelaskan tentang keesaan Allah, itu mengandung tauhid uluhiyah. Kemudian dijelaskan tentang rububiyah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian disifatkan dari tauhid asma wa sifat, karena Allah itu tadi memiliki sifat qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya. Jadi Allah tempat bergantung atas semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, ini menunjukkan Allah itu esa. Allah tidak beranak dan tidak diperanak. Kemudian para ulama menjelaskan dalam surat Al-Ikhlas ini thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Itu namanya tafsir. Tapi kalau takwil itu tidak ada dasarnya, tidak ada sanadnya, tidak ada pendapat dari salaf. Itu namanya takwil. Ya, bahkan bertentangan dengan pendapat para salaf. Seperti tadi, contohnya ya, itu ditakwil menjadi kudrah atau sultan. Kemudian wajah Allah, kita berharap dengan wajah Allah, berarti kan berharap pahala Allah. Itu namanya takwil. Jadi memalingkan satu makna ke dalam makna yang lain. Tapi kalau tafsir itu menjelaskan makna yang belum jelas kemudian menjadi jelas. Ini bedanya. Mereka berkata Allah itu menguasai hak, berarti karena takwilnya itu. Iya, betul. Kalau mereka beristilah itu adalah penafsiran, Nggak bisa. Karena yang namanya istawa itu adalah bersemayam.
Kalau menguasai dalam bahasa Arab itu istaula. Ya. Jadi istiwa itu ditakwil menjadi istaula. Itu namanya takwil. Ya. Berarti kalau Allah itu menguasai sebelumnya sudah ada yang menguasai, ini bahaya. Berarti ada sebelum Allah yang sudah menguasai alam jagat raya. Itu kalau konsekuensi istawa dipalingkan menjadi istaula. Istawa artinya bersemayam, istaula artinya menguasai. Ya. Jadi sama dengan misalkan ada orang yang mengkudeta, kan berarti sebelumnya sudah ada presiden, ya sudah duduk di sudah menjabat presiden. Kemudian datanglah segerombolan orang yang ingin mengkudeta, kemudian diistaula, kemudian dikuasai. Jadi seperti itu kan jelas pemahaman yang menyimpang. Ya. Itu namanya mentakwil. Ya. Sama dengan orang-orang Bani Israel ketika disuruh mengucapkan khitah, mereka mengucapkan hintah. Hintah itu artinya jalan, hintah artinya tepung. Ini sebenarnya takwil ini sudah biasa dilakukan dari orang-orang ahli kitab ataupun dari Bani Israel. Ya. Dari golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian sebagian Murji'ah, dan diikuti sebagian besar sekarang itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka itu sering mentakwil. Makanya ketika antum membaca dalam mushaf yang terjemahan dalam bahasa Indonesia, bisa dipastikan di situ diterjemahkan dengan al-yad itu adalah kekuasaan dan kekuatan. Itu namanya takwil. Jadi memalingkan satu nama ke dalam nama yang lainnya tanpa ada dasar. Kalau tafsir kan ada dasar. Mana tafsir itu ayat dengan ayat, hadis dengan ayat, kemudian perkataan dari sahabat. Itu namanya tafsir, ada dasarnya. Kalau takwil nggak ada dasar, bahkan itu menyelisihi pendapatnya para salafus salih. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menambah pemahaman kita di dalam memahami asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus meyakini apa yang Allah sampaikan dalam kitabnya dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tanpa kita harus mentahrif, mentakwil ataupun mentasbih, mentaksil dan yang sebagainya, karena itu bukan jalan para salaf untuk memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.